Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pengertian ketertarikan interpersonal yang positif. Nah, pertama-tama udah ada yang tahu belum tentang bimbingan dan konseling pribadi sosial? Belum. Oke. Ya udah, kita lanjutin ke pembahasan kita yang hari ini, yaitu pengertian ketertarikan interpersonal. Nah, pengertian ketertarikan interpersonal sendiri itu adalah, menurut Baron and Barney 1997, adalah penilaian terhadap orang lain berdasarkan pada apakah kita menyukai orang tersebut atau tidak menyukainya, atau our evaluating of other people with respect to how much we like and dislike them. Terus yang kedua itu ada dasar ketertarikan interpersonal sendiri. Nah, setiap kita mempunyai objek yang dianggap menarik, kita jika berinteraksi dengannya, kita merasa senang dan menghabiskan banyak waktu untuk berhubungan dengannya. Di antara sekian banyak objek yang menarik bagi kita tersebut, salah satunya adalah orang lain. Jadi kan, misalkan Pina sama Agung tertarik nih sama satu sama lainnya, terus banyak menghabiskan waktu di luar jam sekolah. Nah, itu merupakan salah satu contoh ketertarikan interpersonal itu sendiri. Nah, terus juga ada nih, terdapat 4 alasan mengapa Agung bisa tertarik sama Pina dan melakukan interaksi interpersonal. 1, untuk mengurangi ketidakpastian dengan melakukan perbandingan sosial, to reduce uncertainty by comparing oneself with other. Terus juga yang kedua, untuk mendapatkan stimulasi yang menyenangkan melalui kontak yang menyenangkan dan menarik. Terus yang ketiga ada untuk mendapatkan pujian dan perhatian. Jadi kalau misalkan Agung kasih perhatian ke Pina, nah salah satunya itu dasar dari ketertarikan interpersonal sendiri. Terus yang keempat ada untuk mendapatkan dukungan emosional. Jadi kalau misalkan salah satunya sedih, nah dengan cara dukungan emosional salah satunya bisa jadi positif lagi. Terus adanya kasih sayang. Nah kan kalau kalian kan berdua misalkan punya hubungan, nah dalam hubungan itu pasti ada kasih sayang, attachment, yaitu kebutuhan untuk mendapatkan kasih sayang dan perhatian. Terus yang kedua adanya integrasi sosial. Terus yang ketiga adanya harga diri. Yang keempat, rasa persatuan yang dapat dipercaya, yaitu keyakinan bahwa orang lain yang akan memberikan bantuan ketika dibutuhkan. Jadi misalkan salah satu dari kalian ada yang lagi butuh bantuan, misalkan lagi sedih atau apa, nah salah satunya bisa bantu yang lainnya buat nunjukin bahwa ketertarikan interpersonal yang terjadi itu ketertarikan interpersonal positif. Terus ada juga bimbingan, guidance, yaitu kebutuhan untuk mendapatkan bimbingan dan nasihat dari orang lain. Kalau misalkan kita ada masalah kan biasanya curhat. Nah, dari curhat itu biasanya kayak ada nasihat yang keluar dari salah satunya gitu. Terus juga adanya kesempatan untuk mengasuh, yaitu keinginan untuk menyayangi dan memberikan bantuan. Nah, sedangkan menurut Bang sendiri dalam Dwyer 2000 adanya perbandingan sosial, yaitu ketika berada dalam situasi tidak pasti, kita akan cenderung mendekati orang lain yang berada dalam situasi yang sama. Terus juga ada mengurangi kecemasan. Jadi ketika punya hubungan interpersonal yang dekat, terus misalkan butuh ke air, nah jadi bisa saling antar gitu. Nah itu tuh salah satu cara supaya ketika di jalan lewatin orang lain, kita itu bisa mengurangi kecemasan gitu. Jadi kan biasanya perempuan, apalagi perempuan, kalau misalkan ke air gitu kan diantar. Nah salah satu itu tuh salah satu ketertarikan interpersonal untuk mengurangi kecemasan. Terus yang ketiga adanya mencari informasi. Jadi kalau terutama untuk perempuan kayak gosip, nah salah satu itu untuk mencari informasi dari yang lainnya. Terus juga selain motif-motif yang sudah disampaikan sebelumnya, Islam juga menambahkan ketertarikan interpersonal juga mempertimbangkan pengaruh orang lain terhadap kita. Kita tertarik ataupun tidak pada orang lain bisa karena menghindari pengaruh negatif atau mengharapkan pengaruh positif dari orang lain. Nah, motif mengendalikan pengaruh ini tampak pada ayat-ayat Al-Quran.
Nah, terus juga ada ayat-ayat Al-Quran nih yang melarang bahwa ketertarikan interpersonal yang terjadi itu harus positif salah satunya, tapi jangan berlebihan, seperti wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Jadi janganlah kamu mendekati zina, sungguh zina itu suatu perbuatan yang keji lagi buruk. Jadi ketertarikan interpersonal itu harus sejalan dengan norma-norma yang ada pada agama. Salah satunya tidak boleh ketertarikan interpersonal itu terjadi antara perempuan dan laki-laki, apalagi yang bukan mahram gitu, belum menikah gitu. Terus dalam ketertarikan interpersonal juga seseorang itu bisa merasakan kesepian dan kesendirian jika dia tidak bisa melakukan ketertarikan interpersonal secara positif. Nah, ada pertanyaan sejauh ini? Ada. Oke. Dilanjutkan. Nah, terus bagaimana jadinya jika secara kualitas ataupun kuantitas kebutuhan berafiliasi kurang terpenuhi? Apa yang dialami jika seseorang tidak bisa berinteraksi gitu? Nah, manusia itu memiliki sifat-sifat yang paradoks. Manusia membutuhkan kesendirian dan juga kebersamaan dengan orang lain. Jadi, manusia itu punya dua sisi, yaitu kadang dia mau sendiri, tapi kadang selama dia berinteraksi juga dia butuh orang lain gitu. Jadi nggak hanya sendiri, terus kedua sisi tersebut harus terpenuhi secara seimbang. Nah, jadi ada waktunya kita bisa sendiri, tapi ada waktunya juga kita harus berinteraksi dengan orang lain gitu. Harus seimbang, balance, agar tidak terjadinya kesepian dan kesendirian. Nah, kesepian sendiri itu menunjuk pada kegelisahan subjektif yang dirasakan pada suatu hubungan sosial, kehilangan ciri-ciri pentingnya baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Nah, secara kualitatif kita mungkin saja mempunyai banyak teman, tapi kualitas pertemanannya bersifat dangkal dan tidak orisinil. Secara kuantitatif, kesepian dirasakan karena tidak memiliki cukup teman seperti diharapkan. Jadi misalkan kita banyak teman, tapi nggak semua teman kita itu bisa menerima kita apa adanya. Jadi contohnya kayak misalkan Agung sama Pina temenan, tapi ketika ada masalah, salah satu orang masalah, terus satu orangnya tuh pergi gitu, nggak menghadap. Nah, itu merupakan salah satu ciri pertemanan yang tidak orisinil. Terus juga menurut Weiss, ada kesepian menunjuk pada kegelisahan subjektif yang dirasakan pada suatu hubungan sosial. Kesepian dapat dibagi dua, yaitu kesepian emosional dan kesepian sosial. Nah, kesepian emosional muncul ketika kita tidak memiliki figur kasih sayang yang intim, sedangkan kesepian sosial terjadi ketika terjadinya kehilangan rasa terintegrasi secara sosial. Adapun kesendirian menunjuk pada keadaan terpisah dari orang lain yang sifatnya subjektif, objektif. Meskipun tidak selalu kesendirian dan kesepian seringkali mempunyai hubungan yang erat. Jadi kesepian dan kesendirian itu bisa terjadi karena tidak adanya hubungan intim. Contoh misalkan dengan orang tua, dengan teman. Jadi kita tuh cuman berteman gitu, tapi nggak bersahabat gitu. Jadi kita bisa cerita, tapi cerita hal-hal yang umum, nggak cerita-cerita yang masalah pribadi. Nah, itu merupakan salah satu ciri-ciri kesepian dan kesendirian. Terus juga gimana sih cara pembentukan ketertarikan interpersonal? Nah, contohnya kan Agung sama Pina nih. Pina misalkan Agung tertarik sama Pina karena Pina tuh cantik, terus putih, tinggi. Nah, salah satu itu merupakan salah satu cara pembentukan ketertarikan interpersonal. Terus misalkan Pina pintar, nah salah satunya itu gimana caranya untuk pembentukan ketertarikan interpersonal. Yang pertama itu ada kesenangan. Jadi kalau misalkan Agung sama Pina punya kesenangan yang sama, misalkan main game nih, nah kalian tuh kan punya kesenangan yang sama, otomatis kalian tuh akan penasaran, misalkan si Pina jago nggak ya, nah si Agung jago nggak ya. Nah, dari sana itu akan muncul ketertarikan interpersonal. Nah, yang kedua ada kesamaan. Nah, jadi orang lain tertarik
karena kesamaan antara diri kita dengan dirinya. Kesamaan yang dimaksud adalah kesamaan dalam hal sikap, hobi, kepribadian, atau sama dalam hal agama. Kan agama kita kan sama, misalkan Islam. Nah, biasanya orang-orang yang dengan agama yang sama cenderung akan lebih mudah untuk melakukan hubungan ketertarikan interpersonal daripada misalkan Pina punya pacar misalkan jarang gitu orang Islam yang punya pacarnya itu Kristen gitu. Nah, mereka itu lebih sulit membangun hubungan ketertarikan interpersonal sendiri. Terus ada juga kedekatan. Nah, kedekatan orang lain tertarik pada kita karena terdapat kedekatan antara kita dengan dirinya. Kedekatan akan meningkatkan kemudahan interaksi, kesamaan, dan frekuensi pertemuan. Jadi contohnya Pina sama Meli. Pina kan sama Meli temenan nih, terus rumahnya dekat. Nah, salah satu itu kedekatan gitu, entah kedekatan rumah, kedekatan tempat, kedekatan perasaan juga, frekuensi pertemuan juga. Kan ketika rumahnya dekat pasti frekuensi pertemuan itu lebih banyak gitu daripada orang yang lebih jauh. Terus juga saling melengkapi nih. Maaf ya, kan misalkan kamu kulitnya kurang cerah, nah Pina misalkan kulitnya itu cerah. Nah, kalian tuh ketika melakukan ketertarikan interpersonal, kalian gitu saling melengkapi. Nah, Pina kan putih, misalkan Agung kan kurang cerah. Nah, itu tuh salah satu cara pembentukan ketertarikan interpersonal itu dengan saling melengkapi. Agung kan misalkan lebih tinggi dari Pina. Nah, itu salah satu cara pembentukan ketertarikan interpersonal sendiri. Nah, terus juga ada daya tarik fisik yang tadi ya. Jadi ketika tertarik sama fisik, salah satu kita itu menghitung untung ruginya. Caranya itu kayak mendapatkan kesenangan dengan melihat orang yang secara fisik menarik gitu. Menarik kan belum tentu harus putih, harus gitu. Kadang menarik itu kayak smart, pintar, terlihat pintar, jago berbicara, cuma kecantikan, kegantengan merupakan stereotip yang baik, tapi banyak sekali stereotip yang lebih baik gitu. Contohnya itu ada keterampilan interpersonal. Orang yang secara fisik menarik relatif lebih baik. Hal itu disebabkan orang-orang biasanya memperlakukan orang yang secara fisik menarik dengan cara yang lebih baik pula. Jadi kan anggapan sekarang tuh orang yang good looking pasti lebih kayak mudah gitu dalam berbaur, dalam melakukan segala hal di masyarakat. Mereka itu lebih diterima gitu. Terus juga ada keuntungan tertentu ketika berdekat-dekat dengan orang yang secara fisik menarik gitu. Sekarang orang cantik itu lebih mudah di follow gitu. Sekarang di Instagram ada orang perbandingan orang cantik good looking atau misalkan dengan orang yang biasa aja gitu. Nah, mereka itu biasanya yang good looking itu lebih banyak orang yang follow, terus lebih banyak pengikutnya. Jadi keuntungan secara dia lebih menarik itu lebih banyak gitu. Terus ada kompetensi. Nah, orang lain tertarik pada kita karena kita memiliki kompetensi tertentu. Contoh, orang tuh bisa lebih aware sama kita misalkan karena kita dokter nih, banyak yang deketin. Nah, salah satunya itu. Terus jadi tentara, profesi tentara kan kayak ganteng, laki-lakinya gitu ganteng. Nah, salah satu untuk ketertarikan interpersonal itu karena kompetensinya dia dalam profesi. Terus ada juga kehangatan personal gitu. Orangnya emang biasa aja, nggak good looking, nggak ganteng gitu, tapi dia tuh hangat gitu, jadi buat kita tuh nyaman. Nah, salah satunya itu faktor untuk membentukkan ketertarikan interpersonal positif. Nah, terus juga ada keadilan pertukaran. Orang lain tertarik pada kita karena terdapat pertukaran yang seimbang antara kita dan dirinya. Siapapun orangnya mungkin tidak akan suka berhubungan dengan orang yang inginnya menang sendiri gitu. Jadi orang kan malas gitu kalau misalkan kita ada masalah terus berargumen, orang lain pasti ingin menang gitu. Nah, kita tuh jadinya malas. Nah, salah satu pembentukannya itu harus adanya keadilan pertukaran. Jadi kalau misalkan satu marah, satu ngeredamin, ketika berpendapat dengerin gitu. Nah, terus juga ada asosiasi nih. Orang lain tertarik pada kita karena terjadi asosiasi antara karakteristik yang kita miliki dengan hal-hal yang disukai orang tersebut gitu. Jadi misalkan kamu suka TikTok, nah terus teman kamu juga suka TikTok. Nah, kita tuh bisa saling bertukar gitu. Misalnya jadi bikin konten sama-sama buat konten gitu. Salah satunya itu. Terus ada perkembangan suatu hubungan interpersonal.
Jadi perkembangan dan penurunan suatu hubungan interpersonal mengikuti tahap-tahapan tertentu. Murstein yang terkenal dengan stimulus superior SPR menjelaskan 3 tahap perkembangan suatu hubungan interpersonal. Salah satunya itu adalah usia, tinggi badan, warna kulit, etnik, daya tarik fisik, dan lain-lain. Nah, jadi misalkan kita kan orang Sunda nih. Nah, kita tuh biasa lebih akrab sama orang Sunda lagi, karena ketika kita berhubungan dengan misalkan di luar suku kita, misalkan orang Jawa, nah mereka itu kan lebih cenderung mempunyai watak yang keras, lebih keras daripada orang Sunda. Orang Sunda kan terkenal dengan keramah tamahannya, sedangkan orang Jawa mereka tuh malas untuk berbahasa basi, lebih cenderung keras, terus juga tidak emosional. Nah, berbeda. Terus juga ada perkembangan suatu hubungan interpersonal dalam 5 tahap, yaitu ABCDE. Nah, yang pertama adanya ketertarikan. Nah, tadi kan ada ketertarikan fisik, banyak sekali ketertarikan yang bisa berujung pada hubungan ketertarikan interpersonal sendiri. Terus juga ada pertumbuhan nih. Tahap pertumbuhan ditandai dengan ketergantungan, keterbukaan, pertukaran. Nah, ketergantungan, kalau misalkan kita udah punya teman, terus kayak kita mau pergi kemana, terus ada apa, pasti kan kayak ngajak. Nah, itu merupakan salah satu ketergantungan kita pada individu tersebut gitu. Terus juga ada konsolidasi. Nah, pada tahap ini suatu hubungan sudah lebih mantap, komitmen dan kesepakatan mengenai nilai sudah terbentuk kan SMA kelas 2. Nah, di kelas 2 itu biasanya kita itu membangun hubungan yang serius, entah itu pacaran gitu ya. Nah, walaupun di Indonesia kan kayak misalkan orang-orang yang pacaran itu biasanya dibentuknya itu ketika SMA. Nah, mereka orang-orang yang menikah biasanya itu dengan yang langgeng itu dengan teman-teman SMA, karena di SMA itu mereka sudah membentuk komitmen yang kuat dan juga mempunyai nilai gitu, sudah terbentuk. Nah, ada juga penurunan ketertarikan personal itu. Suatu hubungan interpersonal mengalami penurunan terutama jika terdapat ketidakseimbangan dan pertukaran sosial. Nah, jika jadi nggak seimbang nih, maksudnya nggak seimbang di sini misalkan kamu nih cinta banget sama Pina, tapi Pina tuh biasa aja gitu. Nah, itu merupakan hubungan yang tidak seimbang gitu, dimana Agung memberikan lebih banyak cinta, tapi Pina memberikan hanya setengahnya misalkan. Nah, merupakan hubungan yang tidak seimbang. Adanya hambatan-hambatan eksternal. Nah, hambatan-hambatan eksternal itu kan bisa terjadi juga, seperti kayak misalkan karena rumahnya jauh, jadi misalkan LDR. Nah, merupakan hambatan-hambatan eksternal yang terjadi pada hubungan interpersonal. Terus adanya putus ending. Pada tahap ini hubungan berakhir. Jadi dari faktor-faktor di atas itu, misalkan kita nggak bisa mempertahankan hubungan interpersonal itu, maka yang terjadi adalah putus, entah itu dengan sahabat, entah itu dengan pacar. Nah, endingnya itu pasti akan putus gitu ketika kita tidak bisa melakukan hal-hal di atas tadi. Nah, adanya hubungan erat, intimate relationship. Nah, kan kalian misalkan pacaran, pasti membangun hubungan yang intim erat, entah itu berbagi kabar setiap harinya gitu. Nah, jangan sampai ketika kita membangun hubungan erat, salah satu privacy kita yang harus dijaga itu juga dicurahkan pada, karena sudah adanya hubungan intim relationship. Nah, jangan sampai semua hal pribadi kita dicurahkan gitu pada teman interpersonal kita gitu. Jadi ada batasan antara hubungan interpersonal dengan privasi diri kita sendiri agar seimbang gitu, balance antara hubungan interpersonal dan privasi diri kita sendiri. Nah, dalam hubungan erat sendiri adanya terdapat kelekatan emosional. Jadi kalau misalkan satu sedih, karena kita kan saudara ya, orang muslim tuh saudara. Nah, jadi katanya kalau satu sedih berarti yang satunya itu juga sedih. Nah, ibaratkan kita itu satu tubuh. Di Islam itu ibaratkan satu tubuh. Jadi ketika ada yang sakit, misalkan bagian tangan yang sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan sakit. Nah, Islam juga seperti itu gitu. Jadi kalau misalkan kalian ngerasain sakit, berarti teman kalian juga kalau misalkan sudah membangun hubungan interpersonal yang erat, dia itu akan sakit. Nah, terus juga ada satu sama lain mampu memenuhi kebutuhan pasangannya. Nah, kita itu membangun hubungan interpersonal pasti ada tujuannya. Salah satunya kayak
ada yang nganter, terus ada juga yang punya teman curhat, ada yang merasa dilindungi dengan punya hubungan intimate relationship, terus ada yang nggak kesepian karena ada teman chat. Nah, merupakan salah satu hubungan erat intimate relationship yang terjadi pada saat ini. Terus juga ada satu sama lain saling tergantung dan mempengaruhi secara kuat. Nah, contohnya kayak misalkan kita punya teman-teman yang hobinya itu nongkrong. Nah, biasanya kita juga bakal kebawa untuk jadi pribadi nongkrong nih. Nah, jadi gimana caranya kita supaya tetap di on track kita sendiri gitu. Jadi kita tuh punya teman-teman yang punya pengaruh gede gitu sama diri kita sendiri gitu, punya pengaruh nih. Jadi kalau misalkan pergi kemana gitu nongkrong, nah kita ikut. Nah, sebenarnya hubungan interpersonal itu gak bisa kita jadikan sebagai patokan bahwa kita akan menjadi seperti mereka gitu. Jadi karena mereka gaul, kita juga harus gaul. Nah, dalam hubungan interpersonal kita itu harus punya tetap identitas diri kita sendiri gitu. Jangan sampai kita kayak punya teman yang suka mabuk, kita juga jadi mabuk. Terus kita punya teman yang suka ngerokok, ya kita juga jadi ngerokok. Nah, kita itu harus punya karakteristik atau kepribadian diri kita sendiri yang kuat gitu, agar ketika kita bergaul atau mempunyai hubungan interpersonal dengan orang lain, kita tetap dalam on track diri kita sendiri gitu. Jadi kita fokus sama diri kita sendiri, jangan pernah ngikutin zaman. Nah, itu merupakan salah satu uraian tentang ketertarikan interpersonal positif. Jadi banyak sekali contoh ketertarikan interpersonal negatif. Contohnya ada banyak sekali di media sosial tentang pacaran yang berlebihan. Jadi mereka itu belum punya ikatan pernikahan tapi mempertontonkan seperti kayak ciuman bibir. Nah kan merupakan, kita kan beragama Islam. Nah di agama Islam sendiri kita itu tidak diperbolehkan gitu untuk melakukan, apalagi melakukan hal tersebut yang dilarang oleh agama. Nah, merupakan salah satu contoh negatif dari ketertarikan interpersonal. Terus juga ada ketertarikan interpersonal negatif, kayak punya teman tukang rokok, jadi kita ngerokok ke bawah ngerokok, merupakan salah satu ketertarikan interpersonal negatif, dan itu tidak bisa dilakukan, tidak boleh untuk dilakukan. Nah, kita boleh pacaran gitu, udah lumrah sekarang anak SMA, anak SMP pacaran, tapi harus tetap mempunyai, berpegang pada norma-norma yang ada. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada. Ya. Misalnya seperti bagaimana cara menghindari pergaulan Yang tidak baik. seperti contohnya merokok dan sebagainya. Nah, dengan tujuannya itu hubungan interpersonal ini kita itu saling mengingatkan gitu. Jadi ketika kamu punya teman yang negatif atau misalkan dia punya kepribadian yang tercela atau jelek gitu, kurang baik lah istilahnya. Nah, kamu tuh harus mencari circle pertemanan yang positif juga. Contohnya circle pertemanan yang positif, orang-orang yang kayak misalkan suka datang ke kajian. Nah, kamu harus mencari teman-teman yang juga bisa memberi dampak positif terhadap diri kamu sendiri gitu. Jadi jangan sampai kita punya teman negatif tapi kita nggak punya teman positif. Jadi dalam hidup itu kita harus mempunyai dua sisi gitu. Kayak uang, kita itu harus mempunyai dua sisi mata uang gitu, yang satu negatif, yang satu positif, agar semuanya itu balance gitu. Jadi ketika kamu mempunyai teman yang negatif, kamu juga harus mempunyai teman-teman yang positif, agar ketika kamu misalkan nih udah melenceng nih dari norma-norma yang ada, teman-teman yang kamu yang positif ini bisa mengingetin kamu nih bahwa kamu tuh salah deh, kamu pergaulannya udah salah nih, hubungan interpersonal sama teman-teman yang di sana tuh kayaknya udah negatif deh gitu. Nah jadi teman-teman yang positif ini bisa ngingetin kamu gitu bahwa apa yang kamu lakukan itu salah. Contohnya tadi kan ngerokok. Nah sebenarnya orang-orang yang ngerokok gitu pertama itu dari SMP gitu, rata-rata itu dari SMP gitu, penelitian tuh dari SMP, karena ketika SD kan lingkungannya itu kecil, cuman orang-orang terdekat doang. Nah mereka itu belum terlalu bebas atau belum mengenal dunia luar gitu, hanya lingkungan masyarakat mereka sendiri. Sedangkan ketika SMP kita itu kayak ketemu sama orang-orang baru, teman-teman baru yang punya latar belakang yang berbeda gitu. Apalagi orang-orang yang cenderung tinggal di desa, ketika sekolah mereka itu ke kota misalnya ke SMP. Nah
di SMP itu kehidupan itu lebih apa ya, lebih bebas, lebih keras. Istilahnya tuh teman-teman kita tuh dari berbagai latar belakang yang berbeda, ekonomi yang berbeda, terus juga pergaulan di luar mereka biasa yang lebih bebas. Nah, gimana caranya kita membentengi diri agar ketika kita bro misalkan ayo ngerokok, apa sih cemen gak ngerokok gitu, kayak anak mami aja. Nah, coba kamu cari gitu di internet gitu, lihat-lihat dulu nih dampak negatif dari ngerokok tuh apa sih gitu, supaya diri kita itu punya benteng sendiri. Takut gue gitu. Apalagi kalau misalkan lihat-lihat gambar-gambar yang itu kan serem gitu, kayak gambar di rokok. Nah, kan itu salah satu gambar serem gitu ya, salah satu hal yang bisa ngebuat kita oh yaudah deh stop aja ngerokok. Lihat deh dampaknya aja di TV udah berapa orang ini yang meninggal gitu, berapa orang nih yang udah kena kanker tenggorokan, berapa orang nih yang kena kanker paru-paru gara-gara ngerokok gitu. Salah satunya terus juga cari pelampiasan yang positif dengan cara kayak ikut organisasi. Nah, di SMP kan banyak organisasi yang positif kayak OSIS, MPK, terus juga teater. Nah, jadi pengalihan dari rasa keingintahuan kita terhadap sesuatu gitu kan. Pertama itu orang-orang tuh ngerokok karena coba-coba gimana sih rasanya. Nah, 1 kali gitu batuk, 2 kali kok enak sih, 3 kali ketagihan, jadi nggak bisa lepas nih dari rokok. Nah, orang yang udah kecanduan rokok cenderung kayak 1 hari bisa ngabisin 1-2 bungkus. Nah, itu orang-orang yang kecanduannya berat. Ada juga kecanduan ringan dari beberapa batang rokok sehari gitu. Nah, tapi seiring berjalannya waktu kecanduan rokok itu bisa bertambah gitu. Nah, gimana kita punya hubungan interpersonal yang bisa saling ngingetin tadi. Jadi ketika satunya itu punya masalah kayak tadi pengen ngerokok tapi kayak bimbang, nah supaya nggak ikut arus gimana nih caranya. Nah, salah satunya cari di internet dulu nih dampak positifnya ngerokok apa, kan nggak ada gitu, tapi lebih banyak yang keluarnya pasti dampak negatif. Nah, kita tuh baca terus renungin sebenarnya tuh kayak dampaknya tuh ke orang tua juga apa. Kayak orang tua pasti pertama kali tahu kita ngerokok tuh kecewa gitu, kok anak kita bisa sih sampai ngerokok, padahal di rumah dia tuh baik gitu. Walaupun mungkin orang tuanya juga ngerokok, tapi orang tua pasti berharap yang terbaik buat anaknya, salah satunya dengan nggak ngerokok gitu. Terus juga yang ketiga, ketika circle pertemanan kita nih negatif, coba cari organisasi yang bisa mengalihkan kita atau nggak sering bertemu gitu. Tadi kan pembentukan hubungan interpersonal positif itu bisa terjadi karena kayak frekuensi pertemuan kita itu sering gitu. Jadi ketika orang sering ketemu pasti akan seenggaknya tuh ada pengaruh yang dibawa sama orang tersebut yang nempel di diri kita gitu. Jadi gimana caranya kita mengurangi frekuensi pertemuan dengan orang negatif tersebut gitu. Contohnya tadi ikut organisasi gitu. Organisasi kan nggak setiap hari kumpul, nggak setiap hari, ya paling seminggu 2 kali. Nah, salah satunya itu gitu, mengurangi intensitas pertemuan kita dengan orang tersebut gitu. Terus ketika kita circle pertemuan yang positif, coba gitu kayak misalkan pertukaran pendapat nih gitu. Pertukaran pendapat tuh kayak misalkan kita lihat dia tuh rajin ibadah nih, oh gue juga pengen nih rajin ibadah. Nah, caranya ya kita tambah frekuensi pertemuan kita sama yang positif tadi gitu. Nah, gimana caranya, kayak misalkan dia kan ikut organisasi, kita ikut-ikutnya ya nggak apa-apa gitu, nggak masalah gitu. Dia ikut OSIS, kita ikut OSIS karena kita ingin, jadi kita punya kemauan untuk positif ya nggak apa-apa, nggak selama itu masih di jalan atau norma yang benar ya why not gitu, kenapa enggak gitu. Nah, jadi yang pertama pastinya harus punya teman tadi ya positif. Yang kedua, ada beberapa pelampiasan yang bisa kita lakukan dengan cara ikut organisasi. Yang ketiga, cari di internet tadi dampak negatif dari ngerokok apa supaya kita juga bisa bentengin. Sebenarnya kayak kemauan untuk berhenti, kan sekarang udah ngerokok ya. Nah, harus ada kemauan dalam diri kita untuk berhenti gitu. Karena kalau misalkan diomongin dari orang gitu, misalkan kamu harus berhenti ngerokok, itu nggak akan pernah berhasil sampai kapanpun. Dari orang tua, dari pacar, dari siapapun tuh nggak akan berhasil gitu. Tapi harus ada motivasi dalam diri kita ya, harus berhenti nih. Caranya gimana nih? 1 hari misalkan, 1 hari misalnya 1 bungkus nih. Nah, coba deh
hari ke depan jadi 11 batang, nah hari ke depannya lagi jadi 10 batang. Nah karena kecanduan rokok tuh nggak bisa dilakukan secara langsung gitu, jadi kecuali kalau misalkan udah kena penyakit, misalkan radang tenggorokan, ya itu udah nggak bisa gitu. Tapi kalau misalkan kita mau punya keinginan untuk berhenti, ya satu harinya dikurangi 1 batang, terus berlangsung selama berapa bulan, bisa jadi beberapa tahun gitu, kita ngelakuin treatment kayak gitu supaya kecanduan kita itu semakin melemah gitu. Jadi nggak dikuatin tapi dilemahin gitu, supaya dampak negatifnya juga terus berkurang. Paling gitu aja sih. Dan paling untuk sesi hari ini kita selesain. Tadi udah ada pertanyaan juga. Nah semoga hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan pertemuan ini juga menjadi menjadi hal baik yang akan kita saksikan nanti di akhirat, supaya ini juga menjadi pertemuan yang bermanfaat bagi kita semua. Mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa langsung nanti WA ke saya